Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berdoa dan berharap teman-teman selalu sehat dan kuat, sukses dalam mengerjakan apapun. Saya perkatakan hal yang baik buat teman-teman semua. Karena perkataan yang baik memberikan kesegaran, kesejukan buat jiwa kita teman-teman. Bahkan biasa dalam video-video saya membuat teman-teman untuk bisa ketawa. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan cairan di dalam tubuh kita, hormon kesenangan, sehingga kita bisa berumur panjang. Ya, tentunya kalau kita sering menonton film-film horor, maka itu berdampak bisa mempengaruhi diri kita untuk menjadi seorang penakut. Ya, karena yang diangkat adalah horor semua. Tema-temanya tentang kematian. Jadi ada dua yang orang gemari di dunia ini teman-teman, yaitu humor dan horor. Ya, pada video saya pernah saya bahas itu. Ya, teman-teman tinggal lihat saja. Dan kalau ada teman-teman yang baru pertama kali melihat video saya, jika Anda suka dengan apa yang saya sampaikan, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Berikan komentar di kolom komentar apa yang Anda ingin komentarkan, dan berikanlah komentar yang pantas seperti yang diperingatkan di YouTube teman-teman. Nah, kali ini saya berada di tempat saya biasanya. Di sini adalah suatu tempat pengembangan bakat buat anak-anak untuk generasi masa depan teman-teman, dan kebetulan saya mengelola semuanya. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa tumbuh, berkembang, menemukan bakat-bakatnya. Nah, harapan setiap orang tua adalah punya anak yang sukses, sukses banyak hal, ya. Dan sukses itu juga relatif buat setiap orang. Ada orang yang menganggap bahwa pendidikan yang tinggi itu adalah suatu kesuksesan. Ketika kita sekolah, kuliah, S3, dan seterusnya, itu adalah sebuah kesuksesan. Ada yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting, tetapi dia lebih mengarah kepada bagaimana membangun suatu karir atau usaha. Sekalipun tidak terlalu tinggi pendidikan, tetapi dia sukses secara finansial. Itu juga bisa sukses. Dan ada orang yang punya pemikiran bahwa kalau dia seorang tenar terkenal, ya itu sukses. Sekalipun mengesampingkan pendidikan atau lainnya. Ada juga yang punya tujuan ketika dia mencapai suatu jabatan tertentu, baik itu di pemerintahan atau di dunia usaha, ya, atau di politik, itu adalah sukses. Jadi menurut saya, kesuksesan itu adalah suatu selera buat orang, relatif. Ya, ini yang perlu kita pahami teman-teman. Nah, sama juga yang kita kerjakan yang berkaitan dengan aplikasi. Ada orang yang menganggap bahwa VTube ini adalah suatu hal yang aplikasi yang tidak baik atau penipuan. Ada orang yang menganggap bahwa VTube ini diharapkan kehadirannya oleh orang itu, termasuk saya. Itu sebabnya pada video-video saya, ya saya sering menulis bahwa VTube tersayang. Buat sebagian orang adalah kekonyolan. Ya sama tadi yang saya sampaikan kepada Anda bahwa kesuksesan itu relatif. Dalam mengerjakan aplikasi pun sama. Selera kita pun kadang berbeda dengan orang lain. Tetapi jangan kita memaksakan selera kita kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, inilah yang saya sering sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa orang-orang tertentu, ya, bapak yang punya anak-anak yang hanya menjatuhkan VTube itu punya selera untuk semacam makanan itu ingin memaksakan seleranya kepada orang lain, padahal yang menyukai VTube banyak orang. Nah, itu teman-teman. Jadi kehadiran VTube ini judulnya adalah ulah daripada VTube. Kali ini judulnya yang saya bahas adalah ulah daripada VTube. Apa ulah daripada VTube? Ulahnya adalah memberikan dampak positif kepada banyak orang, khususnya member-member yang mengetahui aplikasi ini. Kemudian mendorong dan mendukung UMKM
usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan bagaimana caranya, yaitu dengan beriklan di aplikasi Fitup. Nah, jadi kehadiran Fitup adalah mendorong UMKM yang ada di Indonesia. Bahkan Fitup sendiri adalah satu inovasi yang luar biasa yang menurut saya yang perlu dikerjakan dan perlu diperjuangkan. Saya pernah membahas beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana Bapak Presiden mendukung sebuah inovasi atau menyambut era digital dengan semangat. Ya. Bahwa dia menyampaikan bahwa kita memang mendukung era digital. Dan Fitup itu adalah suatu inovasi bergerak di era digital, khususnya advertising. Dan tidak semua orang bisa memahami ini. Tetapi orang-orang punya pemikiran maju akan memahami suatu sistem yang luar biasa, teman-teman. Nah, itu ulah daripada Fitup. Ya. Kemudian ulah daripada Fitup berikutnya adalah apa? Dari segi sosial. Saya sendiri merasakan banyak teman-teman baru yang saya kenal sejak saya join di Fitup. Dan bukan cuma saya. Anda pun mengalami hal yang sama, teman-teman. Ya. Tetapi juga tidak sedikit banyak orang yang tidak suka dengan saya. Tidak ada masalah. Karena tadi saya mengatakan bahwa kita mengerjakan sesuatu itu adalah suatu selera. Tidak bisa memaksakan, sering saya bilang bahwa jangan memaksakan pemikiran kita kepada orang lain. Ya. Kemudian kalau teman-teman melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Sukendar, ya, yaitu Ketua BPI KPNPA, ya, atau Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran dan Pengawas Anggaran adalah dia menyampaikan bahwa Fitup ini sesuatu hal yang baik hadir di masa pandemi. Dia menyampaikan bahwa dia memberikan solusi. Orang mengalami keterpurukan finansial, maka Fitup hadir. Jadi apa itu sendiri BPI KPNPA? Adalah suatu wadah anak bangsa yang peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini. Baik itu masalah korupsi, masalah yang ada di masyarakat. Jadi wadah ini bekerja sama dengan pemerintah, kepolisian, KPK untuk memberikan solusi-solusi atau juga mengawasi kalau ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai pada porsinya, misalnya korupsi, ya. Dan dia melihat bahwa kehadiran Fitup sendiri adalah memberikan solusi kepada masyarakat kita, teman-teman. Ya. Jadi ini sangat luar biasa yang juga disampaikan oleh Bapak Rahmat Sukendar sebagai Ketua Umum BPI KPNPA. Ya. Jadi dia sendiri juga melihat bahwa kehadiran Fitup sekali lagi memberikan solusi. Ya. Jadi inilah ulah daripada Fitup yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Bang Demah sampai sekarang Fitup belum muncul. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya juga adalah seorang member yang menantikan sampai sekarang Fitup. Saya bukan pemilik dan saya rasa bahwa founder daripada Fitup atau juga manajemen ingin secepat mungkin merilis versi 3.0 atau fase kedua kepada Anda semua. Tetapi ada hal-hal yang memang harus kita lewati, yaitu proses khususnya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena manajemen mengatakan bahwa kita ingin Fitup ini melakukan kegiatan dan menuruti undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai perusahaan yang taat. Kalau kita ingin panjang, maka kita harus mempersiapkan semuanya, teman-teman. Dan prediksi saya, ya, setiap kita berhak untuk memprediksi. Prediksi saya bahwa Fitup ini sesuatu yang luar biasa yang akan mengubah Bapak Ibu semua. Dan saya melihat bahwa Fitup ini adalah long life. Yang sebagian diharapkan oleh orang akan segera
scam. Tetapi itu tidak terjadi, teman-teman. Itu sesuai dengan prediksi saya. Karena apa? Banyak hal yang kita lihat. Kalau kita melihat dari misal sisi alam, kita bisa membaca bahwa sebentar lagi hujan akan datang. Dari mana? Dari cuaca. Kita bisa membaca situasi. Nah, demikian halnya dengan VTube. Saya bisa membaca situasi yang ada di VTube. Dari mana? Ya gampang. Sebenarnya anak-anak kecil pun bisa mengerti. Jika ada penyampaian dari manajemen, jika ada penyampaian dari founder, pemilik, artinya ada tanggung jawab. Iya kan? Nah, jadi saya mau sampaikan kepada Anda, teman-teman semua, bahwa haters boleh berkoar-koar apapun tentang VTube, tetapi dia tidak mengerti sistem daripada VTube. Kemudian yang berikutnya, saya menyampaikan bahwa ini berkaitan masalah selera. Mereka bisa berkoar-koar bahwa VTube itu tidak baik, ilegal, dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika kita memilih untuk mengerjakan VTube, itu adalah selera kita. Tidak ada yang bisa mematikan itu. Setiap kita punya hak memilih dan melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan kita, yang tentunya tidak merugikan orang lain di bangsa ini. Ini adalah hal yang cerdas menurut saya, teman-teman. Jadi, apa yang saya sampaikan kali ini, bagaimana ulah daripada VTube hadir di masa pandemi memberikan solusi, dan juga disampaikan oleh Bapak Rahmat Sekendar sebagai Ketua Umum BPI KPMPA, itu sangat luar biasa, sangat amazing. Jadi teman-teman, saya harap tetap sabar menanti aplikasi kita hadir luar biasa, dan saya percaya bahwa haters pun dengan malu hati akan bisa join di VTube untuk menjalankan VTube yang selama ini mereka nyinyir. Sampai yang mengerjakan aplikasi mereka nyinyir, termasuk saya. Tetapi mereka selalu menunggu video-video saya. Berjam-jam nunggu video-video saya. Seperti yang saya bahas pada kemarin-kemarin. Dia mengintip-ngintip, demo udah masuk belum? Demo udah masuk belum? Nah itu. Kemudian nanti akan melapor ke babenya, ayahnya. Masuk dalam komunitas ayahnya, rumahnya ayahnya. Ayah, saya dari Dema. Ayah, saya dari ini, dari ini, dari ini. Itu mereka masuk. Kemudian mereka susun barisan, mereka satu komando, menyusun strategi. Nah, kayak ini lagi, apa yang mereka sampaikan. Nah, makanya ayahnya selalu ada informasi-informasi yang juga dari VTube, tetapi menyesatkan. Nah itu teman-teman. Mereka berpencar, masuk di video VTuber, ya, masuk di video ini, video ini, video ini, video ini, tersebar mereka. Punya jaringan, mengerjakan misi. Kemudian ayahnya duduk ongkang-ongkang kaki di dalam rumahnya menunggu. Sambil menunggu anak-anaknya pulang semua dari channel-channel orang yang menjalankan itu. Menakut-nakuti. Kalau sudah itu, kalau mereka sudah melihat ayahnya mengupload, mereka berbondong-bondong lah masuk semua. Mereka berbondong-bondong. Lalu mereka dengan tenang mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahnya, papinya, babenya. Mereka ngangguk-ngangguk, benar cerdas nih. Benar cerdas. Yang si Dema tidak cerdas. Yang si siapa itu tidak cerdas. Mereka benar ini. Sampai mereka geleng-geleng kepala juga. Ya. Itu mereka lakukan. Kemudian begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahnya, mereka berpencar lagi. Mereka masing-masing pergi mengerjakan misi gratis dan nunggu video saya, ya, khususnya Dema. Si Dema apalagi sampai nunggu. Kalau saya belum muncul berjam-jam nunggu dia, ngintip-ngintip, tidak sabar. Orang lewat di depannya, kamu ngapain? Tunggu video Dema. Itu mereka lakukan itu berjam-jam. Berjam-jam menunggu untuk saya upload video. Kemudian ada yang mengatakan, sudahlah saya unsubscribe aja ini channel, nggak bermanfaat. Ya sudah, unsubscribe aja. Tapi lucunya, kalau begitu saya ngupload video, ada komentarnya lagi. Nah inilah yang selalu saya bilang, saya capek menjelaskan bagaimana kecerdasan mereka tuh. Mereka mengata-ngatai orang yang tidak normal, tidak wajar. Tapi mereka sadar bahwa yang disampaikan itulah benar. Cerdas katanya. Kalau menurut saya sudah tidak masuk di logika saya. Pantas nggak kita membahas suatu aplikasi yang kita tidak ada di dalam, baru kita mengatakan orang yang membahas aplikasi itu bohong. Dan merasa dirinya dia benar. Buat saya,
Tidak masuk akal. Cara berpikir mereka, yang kecerdasan mereka tuh, saya rasa melampaui dengan standar kecerdasan yang ada. Bisa jadi. Karena mereka selalu mengatakan cerdas. Oh, menghakimi saya. Lihat aja di video-video saya itu. Mereka ramai-ramai, berbondong-bondong mereka. Kumpul mereka. Saling mendukung. Ya. Satu komando. Dari mana? Dari ayahnya. Nanti itu begitu keluar, masuk, pergi lagi di ayahnya. Pergi di ayahnya itu. Mereka senang lihat ayahnya. Iya, ayah, benar ya. Ya, benar ya. Gitu. Tapi nanti saatnya. Begitu nanti VTube launching, mereka akan kejang-kejang. Iya, mereka akan kejang-kejang. Bertatap-tatapan mereka. Iya ya, sambil gigit jari. Begitu. Sudah berjam-jam nunggu di channel saya. Ya. Untuk nunggu upload. Baru ternyata ujung-ujungnya VTube launching. Mereka kejang-kejang nanti. Gak karu-karuan. Itu. Astaga. Nah inilah yang orang-orang cerdas. Yang menurut mereka sangat cerdas. Video-video saya yang ke depan akan lebih seru, teman-teman. Pastikan ikut. Yang baru pertama kali masuk dalam video saya, lihat ya. Ada histori, ada akibat yang saya membuat video ini. Jadi saya percaya dan berharap teman-teman selalu sehat. Saya berdoa untuk teman-teman selalu sukses. Saya memperkatakan hal yang baik buat teman-teman, bahwa kita berhak melakukan apa saja, pilihan-pilihan kita, selera kita, sebab kita punya masing-masing punya selera. Kesuksesan itu tergantung pada diri kita menilainya, apa yang kita ingin kerjakan. Saya Dema, memberkati Anda semua, sukses dan go Diamond.